J1A119035. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu enzim, yang kedua sifat-sifat enzim, yang ketiga struktur enzim, yang keempat cara kerja enzim, dan yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu enzim. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani enzima yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Yang kedua, kita akan membahas sifat-sifat enzim. Adapun sifat-sifat enzim yaitu yang pertama biokatalisator. Bersifat katalisator yaitu enzim adalah senyawa katalis yang mempercepat sebuah reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, termolabil. Enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Enzim memiliki suhu optimum untuk menjalankan fungsinya. Jika pada suhu ekstrim, biasanya merusak kerja enzim. Yang ketiga, spesifik. Enzim akan mengikat substrat yang mampu untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Sifat spesifik enzim tersebut dijadikan sebagai dasar penamaan. Nama enzim ini juga biasanya diambil dari jenis substrat yang diikat atau jenis reaksi yang berlangsung. Yang keempat, dipengaruhi pH. Enzim tersebut bekerja pada suasana netral 6,5-7. Tetapi, beberapa enzim optimum pada pH asam seperti peksinogren ataupun pada pH basa seperti tripsin. Yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul enzim tersebut tidak rusak. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana struktur enzim. Enzim berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim atau haloenzim terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apoenzim atau sering disebut dengan protein. Yang kedua, kofaktor. Kofaktor terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, molekul organik atau koenzim. Yang kedua, molekul anorganik atau ion logam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang koenzim. Koenzim sering disebut kosubstrat atau substrat. Koenzim berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil atau ion-ion, terutama H positif, dari satu enzim ke enzim yang lain. Koenzim biasanya berupa vitamin B kompleks yang telah mengalami perubahan struktur. Beberapa contoh koenzim yaitu tramin pirofosfat, flavin adenin dinukleat, koenzim A, dan lain-lain. Kofaktor berfungsi merubah struktur daerah aktif dan dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Contoh kofaktor yang dapat berupa molekul-molekul kecil atau ion-ion yaitu NN, K, Ni, NO, SN, dan lain-lain. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana cara kerja enzim. Cara kerja enzim dapat mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi struktur. Apabila berbentuk protein, enzim akan dapat melepas diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Ada 2 teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Penemu teori ini adalah Emil Fischer pada tahun 1890. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif dari enzim. Artinya, hanya substrat yang punya bentuk yang sesuai secara spesifik dapat berhubung dengan enzim tersebut. Enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok. Karena gembok dan kunci akan mempunyai kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka atau sebaliknya. Kekurangan teori ini yaitu tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat perbedaan tinggi reaksi enzim. Teori yang kedua yaitu teori induksi. Daniel Foster
adalah yang menggunakan teori ini. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikat yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi-sisi aktif dari enzim sehingga cocok. Teori induksi inilah yang dapat menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci. Oleh karena itu, teori ini paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim. Yang kelima, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut, enzim tidak akan rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau sering disebut dengan kerusakan. Faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa maupun asam. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah ke efektivitasannya dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan pada enzim. Denaturasi oleh pH yang ekstrim biasanya bersifat bolak-balik, tetapi tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Faktor yang keempat yaitu zat-zat pembiat atau sering disebut dengan aktivator. Aktivator merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Yang kelima, zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Terdapat dua inhibitor dalam enzim, yaitu 1. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif atau sering disebut dengan inhibitor irreversible merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara bersaing dengan sisi enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara meletakkan diri pada luar sisi